ya, atau kita bayar saja sendiri biaya perpanjangan iqomah dan rukhsah amal, izin kerja kita. Kemudian sudah kita bebas mau kerja kemana, ke siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, salam kebahagiaan, salam keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengisi hari-hari kita dengan berbagai kebaikan. Sudah mulai musim dingin, sudah mulai masuk musim dingin. Ya, semoga teman-teman BMI semua tetap bisa menjaga kesehatan sehingga bisa beraktivitas dengan normal, bisa menggapai apa yang menjadi cita-citanya. Lanjutkan informasi berita penghapusan kafalah, penghapusan sponsor di Saudi Arabia yang telah diumumkan tanggal 5 November kemarin. Banyak yang bertanya-tanya, sebetulnya bagaimana sih status kita? Apakah kita akan menjadi bebas, kemudian bisa bekerja kapan saja, di mana saja, sebulan kerja di satu perusahaan, nanti pindah lagi ke perusahaan yang lain, ya, atau seperti apa sebetulnya? Ya, jadi pertemuan kita kali ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, yang diajukan. Saya bacakan beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan ini mewakili sebagian pertanyaan teman-teman berkenaan dengan penghapusan kafalah di Saudi Arabia. Dan dari pihak kementerian sendiri, Kementerian Mawarid Basyariyah, Sumber Daya Manusia, atau orang Saudi lebih senang menyebutnya dengan Wizaratul Amal, Menteri Tenaga Kerja, sudah mengeluarkan beberapa pengumuman susulan, ya, bahkan mereka juga menyebarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang banyak diajukan, ya, memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya bacakan beberapa pertanyaan dari beberapa teman-teman. Ya, ini pertanyaan dari Mas atau Pak ini, ya, Pak Joni Agung, yang menanyakan, alhamdulillah semoga benar-benar terjadi hapus kafalah. Mau nanya Bang, boleh tidak bekerja mandiri di Saudi? Ya, maksudnya freelance gitu. Jadi tidak bekerja dengan majikan tapi bekerja sendiri. Ya, ini pertanyaan yang juga banyak ditanyakan, ya. Apakah bisa freelance? Karena kafalah sudah dihapus, berarti kita sudah bebas, kita mau kerja di mana saja, kepada siapa saja, ya, berarti bebas. Kemudian yang berikutnya juga ini dari Hala Surya, Mbak atau Ibu Hala Surya. Maaf, saya mau tanya, saya kan punya kafil, terus kontrak kerja saya habis, terus bagaimana kalau saya mau keluar dari kafil? Ya, ini juga pertanyaan yang banyak berulang-ulang. Kemudian pertanyaannya lagi dari Ibu atau Mbak Atikah, ya, Atikah Suhendi. Maaf ya, ada yang bilang kaburan juga bisa jadi resmi, betul nggak sih? Ya, ini kondisi yang juga banyak ditanyakan. Ya, baik. Yang perlu ditegaskan bahwasanya pemerintah Saudi Arabia menghapuskan atau mengumumkan akan penghapusan sistem kafalah, ya, tujuannya adalah untuk melindungi dua kepentingan pekerja dan kepentingan pemilik pekerjaan, ya. Dari sisi pekerja, setelah diumumkan, ya, bahwa di sana ada yang namanya pengganti kafalah, yaitu sistem kontrak kerja. Nah, bagaimana sistem kontrak kerja ini? Sistem kontrak kerja ini adalah sistem pengganti kafalah atau kekafilan, di mana seseorang tidak mungkin, ya, berada di Saudi Arabia untuk bekerja tanpa memiliki kontrak kerja. Ya, jadi harus ada kontrak kerjanya. Harus ada kontrak kerja. Kepada siapa kontraknya? Tentu kepada perusahaan pengguna jasa pekerjaan kita, ya. Nah, bagaimana sistem kontrak ini? Ya, yang pertama kita bicara orang yang nol dulu, artinya nol itu baru bekerja di Saudi Arabia dengan kontrak, ya. Ada pengumuman misalkan dibutuhkan misalkan nurse, misalkan, ya, perawat, juru rawat, atau dokter, atau muhandis, atau apa saja, atau supir, ya, atau amil, ya, pekerja.
ya, cleaning service misalkan, ya. Kemudian dia datang ke Saudi Arabia, maka yang pertama sekali dia harus, ketika dia ingin pindah kerja nantinya, pindah ke tempat yang lain, yang pertama sekali dia harus menyelesaikan kontrak selama 12 bulan. Ya, jadi dia tidak bisa pindah ke majikan yang lain sebelum menyelesaikan 12 bulan kontraknya. Jadi kontrak itu akan dibuat minimal 12 bulan. Ya. Kemudian kontrak itu tercatat di kementerian. Mereka punya manasah, punya halaman khusus di sana, ya, atau yang disebut dengan KUA istilahnya. Ada barnamij, ada program, ya, atau aplikasi KUA namanya, yang harus terdaftar di sana kontraknya. Ya. Kemudian yang berikutnya, jadi harus ada kontrak kerja yang terdaftar di pemerintahan. Ya, itu 2. Kemudian yang ketiga, ketika si pekerja ingin pindah ke majikan yang lain, maka dia sudah harus memberikan pemberitahuan kepada majikannya, atau dia melaporkannya di website itu, ya, atau di Absirnya, ada aplikasi Absir, ya. Dia sudah memberitahukan kepada tempat dia bekerja bahwa selama 90 hari, ya, 3 bulan, bahwa dia akan pindah, ya. Sehingga nanti setelah itu, ketika ini sudah terpenuhi, maka setelah masuk pada akhir kontraknya, maka dia bisa pindah tanpa harus memberitahukan lagi kepada majikan atau minta izin kepada majikan, atau bukan majikan, ya, kita sebutkan sebagai pengguna jasa, ya, pengguna jasa kita, ya, perusahaan bentuknya, ya, atau apa saja. Jadi itu. Jadi kalau mau pindah harus seperti itu. Jadi tidak akan ada orang yang bisa tinggal di Saudi secara resmi, ya, secara formal, ya, tanpa dia menekan kontrak. Ya, jadi misalkan saya setahun selesai, ya, saya tidak bisa perpanjang iqamah saya, kecuali saya harus terdaftar atau saya harus punya kontrak dengan perusahaan yang lain atau tempat bekerja yang lain, baru saya bisa kemudian memperpanjang iqamah saya. Ya, jadi ini sehingga apa? Sehingga pikiran tadi seperti yang ditanyakan Pak Joni atau Mas Joni dan yang lain-lain berkenaan apakah saya bisa freelance? Kalau keadaannya seperti ini, tentu bisa terbayangkan oleh kita, ya, kita tidak mungkin bisa perpanjang iqamah kita kecuali punya kontrak, ya. Dan bagaimana seandainya terjadi kesalahpahaman, misalkan belum selesai kontrak kita pengen pindah, ya. Kalau yang baru datang itu harus selesai 12 bulan baru bisa pindah, kecuali ada pengecualian nanti, ya, ada pengecualian, disebutkan ada pengecualiannya kita tidak tahu, tidak sebutkan secara terperinci, ya. Hanya mungkin diantaranya kalau kita duga-duga mungkin bangkrutnya perusahaan atau sesuatu yang membuat perusahaan atau tempat kita bekerja tidak bisa membayar kita, misalkan pilot atau sebagainya, ya. Tapi intinya harus menyelesaikan 12 bulan. Nah, kemudian kalau kita mau panjang kontrak pada tahun kedua, kemudian kita belum selesai kontrak kita tahun kedua, maka kita bisa juga untuk keluar dari majikan dengan syarat kita membayar denda. Dendanya apa? Dendanya sesuai dengan kontrak yang kita teken. Jadi di kontrak itu akan ada tulisan seandainya pekerja tidak memenuhi, ya, akad yang sudah dibuat, ya, atau juga kebalikannya, seandainya perusahaan tidak memenuhi akad yang sudah dibuat, maka 1, 2, 3 poinnya itu, itu yang akan nanti dari pihak dari pihak kementerian akan menuntut, ya, dikenakan sanksi itu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi sanksinya akan berbeda, tidak akan sama. Sanksinya akan berbeda sesuai dengan kontrak yang kita teken, ya. Sehingga ketika akan menekan satu kontrak, baca betul-betul, pahami betul-betul isi kontrak. Jangan sampai kemudian hari kita merasa, ya, terzolimi, ya, padahal kita sendiri yang menekan, ya, begitu. Kemudian lagi pertanyaan yang selanjutnya, jadi ini sudah kebayang, ya, berkenaan dengan keberadaan kita tidak mungkin bisa berada di Saudi Arabia kecuali kita punya kontrak, ya, punya kontrak. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan biaya-biaya yang akan yang
yang ada berkenaan dengan rusum istikdam. Rusum itu biaya-biaya istikdam, perpanjangan igoma, kemudian rukhsah, izin kerja, ya, kemudian akad. Adakah biaya-biayanya? Seorang yang tinggal di Saudi Arabia setelah tanggal 14 Maret nanti, ya, dia harus memiliki paling tidak tiga legalitas. Yang pertama, dia punya igomah. Yang kedua, dia punya rukhsatul amal. Rukhsatul amal izin kerja. Kemudian yang ketiga, dia punya kontrak. Ya, igomah kita tahu, ya, bayarnya kemana, ke Jawazat, dan ya, ada rusum-rusum, ada biaya-biaya tambahannya, ya. Kemudian rukhsah amal juga ada biayanya, ya. Kemudian kontrak kerja. Untuk yang dua ini, ya, disebutkan, ya, jawaban atas pertanyaan, ya, atau pertanyaan yang dijawab oleh Wizarah sendiri, kementerian, bahwa untuk biaya-biaya ini tetap ditanggung oleh sahibul amal, oleh tempat kita bekerja. Jadi biaya pembuatan igomah, ya, dan rusum-rusumnya yang 10 ribuan itu ditanggung oleh tempat kita bekerja, ya, oleh tempat kita bekerja. Nah, seandainya kita pindah kerja, maka kita tetap dikenakan biaya nakal namanya, ya, hampir mirip-mirip sebetulnya dengan yang lama, ya. Ada biaya nakalnya, tetap itu belum dihapuskan biaya nakalnya, ya. Untuk yang sekali baru pindah ke tempat majikan pertama atau tempat kita bekerja pertama 2.000, kemudian yang kedua 4.000, yang setelahnya yang 3 dan seterusnya 6.000, ya. Itu, dan itu yang nanggung siapa? Yang nanggung tempat kita bekerja, ya, tempat kita bekerja. Walaupun pada kenyataannya nanti sebagian mungkin ada kesepakatan juga, ya, karena kadang-kadang perusahaan, misalkan kita sudah pindah 3 kali, maka 6.000 cukup besar untuk perusahaan, ya, atau tempat kita bekerja yang baru. Jadi itu, ya, itu untuk nakalnya. Kemudian berkenaan dengan apalagi mau ditanyakan, yang tadi ditanyakan itu, apakah yang kaburan bisa resmi lagi, bisa formal lagi, ya. Jawabannya adalah untuk saat ini, ya, kasusnya disebutnya bukan tidak resmi, ya, bukan kaburan, ya, tapi disebutnya yang balak, biasanya balak huruf, ya. Dibalak itu artinya dilaporkan kalau kita sudah tidak aktif bekerja di tempat kita, di tempat kafil kita, ya, atau di perusahaan tempat kita bekerja tidak hadir kita. Biasanya perusahaan membuat laporan, ya, sebulan tidak hadir, ya, tagayub. Nah, yang seperti ini belum ada mekanisme khususnya, ya, tapi bagi yang punya bukti, ya, bisa masuk ke websitenya kementerian, ya. Di sana ada halaman yang bisa diikuti di sana berkenaan dengan laporan ini, laporan balak huruf. Artinya ilgo balak huruf, ya, menghapus laporan kalau kita itu keluar atau lari dari majikan, ya. Ketika apa? Dengan syarat ketika kita punya bukti, ya. Kan ada sebagian yang kita dilaporkan kabur padahal kita tidak, misalkan, ya, karena mungkin ada kelas, ya, intinya kita ingin dipulangkan intinya, cuman karena dia tidak bisa memaksa kita pulang, ya, akhirnya secara resmi, secara formal dia laporkan kita kabur, gitu, ya, kita lari, ya. Nah, ini bisa ketika kita punya bukti, ya, ketika kita punya bukti maka bisa dilaporkan, ya. Adapun yang lain, ya, yang karena sebab kita sendiri kemudian yang tidak ada ini, ya, untuk sementara waktu belum ada informasi resminya apakah ada pemutihan, ya, seperti amnesti seperti waktu-waktu yang lalu, ya. Tapi banyak yang menduga ada kemungkinan, ya, walaupun kepastiannya tidak bisa ditentukan kapan, ya, tapi banyak yang menganggap seperti itu, walaupun arahnya dari penghapusan kafalah ini adalah mulai untuk mereka Saudi Arabia mencari atau mendapatkan pekerja-pekerja yang profesional, ya. Iya, jadi begitu, ya. Tentu pembicaraan ini semuanya untuk mereka yang bekerja di bidang swasta, ya. Kalau yang majikannya adalah perorangan, ya, maka masih seperti yang lama,
ya, masih seperti yang lama, belum ada yang baru beritanya ya. Dan ada positifnya, ada negatifnya ya. Positifnya tentu biaya-biaya dan seterusnya ya tetap ditanggung oleh majikan kita lama. Kalau sudah nyaman kenapa harus pindah ya, begitu. Perusahaan pun demikian ya. Pertanyaan berikutnya adalah kalau kita sering pindah-pindah ya dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain ya, tentu nanti akan terpengaruh dengan atau berpengaruh dengan nihayatul khidmah. Nihayatul khidmah itu pesangon kita ya, pesangon. Nah, bagaimana kemudian keamanannya? Nah, ini kita juga jadi penting ya, keamanannya. Nah, bagaimana jaminan kalau kita itu kerja kemudian bisa digaji dengan rutin ya. Tadi seperti yang disebutkan bahwa tidak ada atau tidak akan seorang itu tinggal di Saudi atau bekerja di Saudi kecuali punya kontrak. Nah, si tempat kita bekerja atau si perusahaan kita bekerja harus juga ada namanya barnamij himayatul ujur. Ada semacam program jaminan gaji. Jadi si perusahaan harus ya mendaftarkan pekerjanya karena sudah ada kontrak tadi ya, dan dia harus mentransfer gajinya lewat bank. Mentransfer gajinya lewat bank ya. Selama 3 bulan berturut-turut ya, tempat kita bekerja tidak mentransfer gaji kita 3 bulan berturut-turut, maka kita ya punya hak untuk mencari majikan baru. Begitu. Ya, kita punya hak untuk mencari majikan baru. Ya. Lalu bagaimana dengan gaji kita yang belum dibayarkan? Nah, itu sudah ada yang mengurus. Artinya di situ ada barnamij itu ya, program itu ya akan mengusahakan untuk menuntut perusahaan ya, karena perusahaan ketika dia tidak bisa membayarkan gaji pekerjanya ya, maka dia akan akan diberi sanksi sampai kemudian penutupan perusahaan ya, sampai pada penutupan perusahaan. Dan itu tidak sepele buat perusahaan yang sudah bergerak kemudian ditutup, dia harus berintis dari awal lagi ya, bayar pendaftaran lagi, tidak ya. Mereka akan berpikir ulang untuk bermain-main dalam masalah pembayaran gaji ya. Tapi intinya di sana ada jaminan ya, himayatul ujur ya, yang harus dibayarkan kepada pekerjanya ya, begitu. Jadi kalau pekerjanya mau keluar dari tempat dia bekerja sebelum kontrak, maka dia harus memenuhi sanksi yang sudah dia teken ya. Ada sanksi-sanksi di sana yang sudah diteken, yang dia baca, yang dia sepakati ya. Yes. Kontrak itu kan bisa disepakati. Saya nggak cocok dengan ini, saya maunya seperti ini ya, ketika tinggal kesepakatan saja di awal ya. Itu kemudian apalagi yang tertinggal dari beritanya, ya paling tidak gambaran umumnya seperti itu ya. Kita semua masih menunggu berita-berita lanjutan dari kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan pada 14 Maret nanti ya. Tapi ini informasi-informasi resmi yang saya sampaikan ya, kira-kira demikian ya. Jadi sekarang sudah terbayangkan bahwasanya ternyata yang dimaksud dengan ilgha kafalah ya, penghapusan kafalah itu bukan berarti kita bebas kerja kemana saja ya, bisa pindah dari satu majikan ke majikan yang lain ya, atau kita bayar saja sendiri biaya perpanjangan iqomah dan rukhsah amal, izin kerja kita, kemudian sudah kita bebas mau kerja kemana, ke siapa ya. Ternyata tidak seperti itu ya. Jadi memang pemerintah Saudi Arabia ingin memberikan perlindungan kepada dua belah pihak ya. Di samping juga mereka ingin menertibkan ya apa yang selama ini bisa dibilang tidak tertib ya dalam masalah kafalah ya, karena banyak orang-orang yang bekerja di luar ya, sementara majikannya tidak tahu menau ya, seperti seolah-olah tidak bertanggung jawab ya, atau sebagian lagi malah memeras makfulnya, pekerjanya ya, diminta sekian, kamu silakan bekerja di luar tapi kamu bayar sekian ya. Sebetulnya ada imbal balik sebetulnya ya, tapi tentu dari sisi pemerintah ya, ini
ketidakteraturan yang harus ditertibkan. Ya, demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, apa-apa yang masih perlu ditanyakan silahkan ditanyakan. Ya, kita akan carikan informasinya, dan semua berita-berita yang terbaru ya kita akan update insyaallah. Ya, demikian, jangan lupa ikuti channelnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Bagi yang belum tahu, mungkin hari ini masih ada yang belum tahu cara berlangganan atau cara mengikuti channel, ada tulisan subscribe yang berwarna merah, ditekan sampai hilang warna merahnya, kemudian di sampingnya ada gambar lonceng, itu ditekan juga ya, pilih yang all ya. Maka dengan demikian setiap ada video baru, upload video baru, kita akan sampai notifikasinya, pemberitahuannya. Demikian, assalamualaikum.